Oke, selamat siang. Selamat siang. Iya, thank you buat kehadirannya Pak Hendri. Luar biasa, Pak Hendri. Thank you sudah datang di podcast Digipreneur. Sama-sama Pak Roy. Nah, Mantap podcastnya. iya, thank you. Ini saya perkenalkan Pak Hendri, founder di Rino Indonesia, Pak. Iya, Benar. Indonesia. Iya. Nah, Pak Hendri, ini kita sharing-sharing Pak Hendri. Jadi sekiranya teman-teman di Gpreneur bisa mendapatkan advice, bisa mendapatkan banyak pelajaran dari kisah sukses perjalanan bisnisnya dari Pak Hendri. Nah, Semoga bisa bantu teman-teman. siap. Nah, ini kalau misalnya Rino sendiri, Pak, Rino Indonesia ini menurut Pak Hendri sendiri nih bergeraknya di bidang apa saja, Pak? Supaya teman-teman bisa kenal. Silakan Pak Hendri. Gitu ya. Kalau sebelum kenal Rhino, apa kenal diri saya dulu? Boleh, boleh, silakan. Mau Pak Hendri dulu atau Rino dulu, silakan. Boleh, kalau Pak Hendri dulu boleh, silakan. Biar pada nggak kenal kan nggak sayang. Jadi saya Ya, coba kenalin diri sendiri dulu ya. ya, betul, betul. Saya saya Henry ya. Saya seorang entrepreneur gitu ya. Based on saya di Jakarta gitu ya. Saat ini saya punya startup ya, jadi saya co-founder di 7 company startup gitu Wah, ya, salah satu di Rhino Indonesia, di multi brand lah ya. Memang ya ini salah satunya Rhino. Saya sebutin lain sekilas sebelum nanti masuk ke Rhino lebih detail lagi gitu ya. Saya co-foundernya juga Kapten Barbershop. oh, Kapten Barbershop ya, iya. Saya Ya, melihat ada di mana-mana itu. ya, Kapten Barbershop, ya kita sekarang ini ada 40 cabang dan untuk saat ini mungkin kita barbershop yang punya jaringan terbanyak di Indonesia untuk segmen B gitu ya. Untuk segmen luxury barber gitu ya. Nah, itu Market leader berarti ya, termasuk market leader ya. benar Kapten Barbershop gitu ya. Kita 40 cabang saat ini, di Surabaya ada 3 kebetulan sendiri. Itu banyaknya di Jabodetabek. Wah, itu barbershop. Terus saya ada perusahaan startup untuk kosmetik lokal. Kita bangun dulu sendiri kosmetik lokal ya, mereknya Pure, dari kepanjangan dari Natural Pure gitu ya. Jadi lebih ke skincare. Oh, skincare gitu Pak ya. Natural Pure. Ya, Natural Pure, dikenal Pure gitu ya. Terus saya juga ada apparel basic gitu ya, jadi produksi kaos polos untuk menunjang bisnis di Rhino Indonesia gitu loh. Nah, terus saya juga ada restoran, juga saya punya beberapa online shop gitu ya, yang memang untuk baju fashion pria gitu ya, baju sport pria gitu ya. Itu sekilas tentang saya. Oh, mantap. Kita masuk ke kenapa, Pak Roy? Mantap, bisnisnya banyak ini. Entrepreneur muda tapi sudah merambah ke bidang fashion, bidang kosmetik, bidang digital printing, luar biasa. Kita salut, Pak. Ya, kita masih berusaha lah ya untuk lebih baik lagi. Makanya harus kenal banyak seperti orang seperti Pak Roy gitu ya. Siap. Nah, kalau ngomongin tentang Rhino sendiri, sebenarnya Rhino ini kita ini perusahaan supplier Supplier. supplier bahan baku dan mesin untuk digital printing, custom digital printing. Itu company kita gitu ya. Nah, kalau ngomong tentang sejarahnya gitu ya, kenapa Ya, sejarahnya gimana ya caranya Rino berdiri di Indonesia, gimana orang cara. kan suka suka bertanya tuh sejarahnya apa sih gitu ya. Ya, Kenapa sih ambil di bidang ini gitu ya. Jadi kalau saya menurut pengalaman saya gitu ya, dari beberapa kali usaha gitu ya, paling saya tuh masuk itu mulai usaha itu dari trading, Pak. Jadi trading, jadi kita barang orang kita ambil, kita jual lagi
ngikutin tren. Gitu loh, trading kan, gitu. Kita mau jadi reseller atau kita import barang, kita masukin lagi, kita masukin barang, habis itu kita jual. Itu namanya trading. Nah, itu saya mulai dari sana. Jadi import baju, gitu ya, yang online shop saya import baju. Cuma memang kalau trading ini biasanya itu, sepengalaman saya itu akan jatuhnya itu di price war, Pak. Ya, apalagi ada marketplace sekarang ini kan. Benar. Jadi dan si Orange itu, Pak. Benar. Jadi kita harus beradaptasi terus. Yang mana tren kita ikutin terus tren. Nah, dari situ saya punya pengalaman itu. Saya berpikir gimana sih caranya kita bikin bisnis yang sustain. Akhirnya kita pikir kita harus branding, Pak. Nah, kalau kita ngomongin branding itu udah nggak ngomongin lagi harga, Pak. Jadi kita ngomongin berapa banyak value yang kita berikan, gitu loh. Jadi gap harga kita terhadap kompetitor itu ditutup dengan value, gitu loh. Supaya kita lepas. Nah, di sini itu baru. Kenapa, Pak? Supaya lepas dari yang namanya price war berarti ya, Pak Henry. Benar. Itu supaya gini, kalau kita udah memutuskan untuk branding, kita udah mikirin segmen mana yang kita tuju. Kita udah tetapin suatu harga yang pas untuk segmen kita, ya kita di sana itu kita main value, di mana memang produk kita itu sesuai dengan value-nya, baru brandingnya bisa jalan, baru di situ tercipta namanya customer loyal. Karena kalau misalnya trading, itu kebanyakan customer itu jarang yang loyal, jadi begitu dia lihat toko sebelah lebih murah 5.000, mereka akan pindah, gitu loh. Jadi lebih banyak ke price war. Jadi tahap keduanya itu ke branding, gitu loh ya. Kalau saya tuh selalu based on pengalaman saya tuh selalu begitu. Cuma memang untuk para entrepreneur baru paling cocok itu di trading. Karena masuknya ya, itu lebih cocok. Masuknya bener, paling cocok tuh masuknya tuh di trading. Karena fokus kita cuma satu. Fokus kita cuma jualan, kita ambil barang yang ngetren, habis itu kita gunain media sosial, marketplace, segala macam, fokus kita jualan. Begitu kita dapat uang, bisa di convert lagi ke barang gitu ya. Jadi terus gedein capital gitu ya. Kalau kita ke branding langsung, itu terlalu banyak lebih banyak yang dipertaruhkan gitu ya. Karena terus lebih banyak kita invest untuk manpower, untuk brandingnya, untuk marketingnya, seperti itu. Human ya kan. Bener. Kadang kan misalnya karena kalau untuk kecuali kita punya capital yang besar ya Pak ya, itu kan kita dengan gampang kita bangun tim, bikin branding gitu ya, budget iklannya udah bagus gitu ya. Cuma kalau untuk awal memang entry-nya lebih bagus trading, karena di sana itu kita belajar untuk melihat produk mana sih yang lagi tren gitu loh. Karena trading tuh kita harus sensitif dengan tren gitu ya. Barang-barang tuh cepat berubah gitu loh di trading gitu loh. Jadi belajar untuk pilih produknya, oh ini produk yang laris, oh itu belajarnya lewat trading dulu. Benar. Nah, baru level ke membuat sebuah branding ya. Nah, dari itu saya punya pengalaman nih, dari ketika saya trading, saya pikir, oh saya harus branding. Nah, dalam pemilihan produk inilah yang saya coba saya pikirin banyak segmen sih. Jadi bukan banyak segmen, saya pikirin banyak tahap ya. Jadi saya harus pertama produknya dulu seperti apa. Karena saya begitu ngomongin brandingnya gampang, terus yang bisa diingat orang, yang bisa berhasil untuk jadi market leader, itu harusnya sih produk-produk yang memang yang blue ocean kalau orang sebutnya ya, orang marketing ya. Jadi bukan orang yang udah kebanyakan, tapi ini sesuatu yang baru gitu ya, yang memang perlu edukasi gitu ya, yang nggak gampang. Kalau misalnya kita pertama kali kita bisnis, terus kita bisnis misalnya kita mau bisnis di air mineral lah misalnya gitu loh, kita udah tahu banyak banget saingannya gitu ya. Nah, di Indonesia ini yang cukup